Assembling fine. Malam ini adalah malam terakhir mereka studi tour. Besok pagi mereka akan kembali ke Jakarta. Tidak ada lagi pantai kota Bali yang indah, turis seksi yang berjemur di pantai, atau patung Dewa Wisnu di GWK. Besok mereka akan kembali pada realita, menjadi siswa kelas 11 yang sibuk dengan setumpuk tugas. Karena guru membebaskan semua siswa SMA Kencana untuk melakukan apapun, mereka menyalahgunakan kepercayaan guru-guru. Mereka malah pergi ke klub dan pesta minuman keras. Segerombolan anak laki-laki sedang bermain game Dare Order. Cara mainnya gampang. Satu batang rokok itu dihisap oleh seluruh pemain mereka berenam. Dihisap bergiliran dan puntungnya tidak boleh sampai jatuh. Bila jatuh, orang itulah yang kalah dan siap-siap saja dia harus menerima dare. Dan lelaki bermata coklat itu kalah dalam game ini. Dia menjatuhkan puntung rokoknya. Galang harus siap menerima dare kelima temannya. Pandangan Galang mengikuti telunjuk Samuel yang mengarah pada gadis bergardigan biru. Dia Anara Mahdi, musuh bebuyutan Galang. Mereka seperti kucing dan anjing yang tak pernah akur. Bermula pada saat kelas 10, Galang tanpa sengaja memecahkan pot Anara buat dari tanah liat. Pot itu ia buat selama 1 minggu dan harus itu akan dikumpul pada guru kesenian. Tapi karena ulah Galang, dia harus kehilangan nilai A-nya. Karena Galang tidak mau mengakui kesalahannya, dari situlah mereka menjadi saling benci satu sama lain. Lo buat Ara mabuk. Itu dare yang Lia dapat dari Samuel. Mata Galang mendelik nyaris copot. Bagaimana bisa dia harus minum dengan musuh bebuyutannya? Galang mana mau berurusan sama Ara, cetus Zigo. Hara kan anak baik, masa ia mau minum apalagi sama Galang? Ringo pun menambahi. Suruh tuh, terima aja Lang. Jay mengompori di samping Galang. Lo nggak terima berarti lo takut sama Ara. Mendengar ucapan Aji, Galang pun merasa diremehkan. Dia harus menerima dare ini. Oke, siapa takut? Ucap lelaki itu tanpa ragu sedikit pun. Galang pun bangkit dari tempat duduknya, lalu menghampiri Anara yang sedang duduk sendirian. Lelaki itu duduk di depan Anara. Menyadari kehadiran Galang, Anara pun segera menatapnya penuh selidik. Mau ngapain lo? Tanya Anara ketus. Gak nyangka anak polos kayak lo bisa masuk klub juga, ledek Galang. Apa urusannya sama lo? Serah gue lah. Gak percaya gue kalau lo inisiatif datang ke sini sendirian. Pasti lo diajak Gaisa kan? Gaisa adalah adik kembarnya Galang. Mereka kembar tidak identik. Kalau lo tahu ngapain nanya? Lagi-lagi Anara bersikap ketus pada Galang. Moodnya selalu saja buruk bila dekat dengan Galang. Terus, sekarang adik gua mana? Tanya Galang. Biasanya dia tidak pernah banyak bertanya pada Anara. Setiap obrolan mereka tidak jauh dari adu mulut dari masalah kecil yang dibesar-besarkan. Kalau gue tahu, sekarang gue bakal sama dia, bukan sama lo. Udah deh, hus, pergi. Usir Anara sambil menggerakkan tangannya seperti orang yang sedang mengusir. Mas, lelaki itu menghentikan seorang pemuda yang sedang membawa 2 gelas minuman. Boleh buat saya dulu nggak? Teman saya seret katanya, ucap Galang sambil memberikan 5 lembar uang 100.000. Tapi, saya udah lebihin uangnya. Makasih ya mas. Galang pun segera mengambil 2 gelas minuman itu. Pemuda itu pun melenggang pergi padahal itu minuman untuknya dan pacarnya. Lelaki itu memberikan segelas minuman itu pada Anara. Untuk lo, malam ini gua mau baik sama lo. Gua kasih minuman gratis buat lo. Gue nggak minta, yang ada lo besok-besok besar kepala.
karena ngasih gue minuman. Gak bakalan lah, gue bakal lupain malam ini. Kalau bukan karena Nader, Galang tidak akan melakukan hal memalukan ini, bersikap baik dengan musuhnya. Gue gak minum, itu bukan alkohol, hanya minuman biasa. Gila Galang, dia saja tidak tahu itu apa karena yang memesannya bukanlah dia. Anara memandangi minuman itu. Jelas dia haus dari tadi menunggu Gaisa yang entah di mana sekarang. Dan bodohnya Anara dia lupa membawa dompet karena Gaisa terus menyeretnya keluar agar ikut ke klub. Udah, minum aja, gak usah gengsi. Anara memandangi gelas itu, antara meminumnya atau tidak. Kesal karena gadis itu tak kunjung meminumnya, Galang pun menarik tangan Anara supaya membawa gelas itu. Mau tidak mau, Anara pun menerima gelas itu. Ayo Ra, diminum. Nih, gue juga minum. Lelaki itu pun meneguk minuman itu sampai habis. Sedangkan Anara masih ragu karena dia tidak mau berbalas budi pada Galang. Itu minuman bukan pajangan, tegur Galang. Anara sempat meliriknya tajam. Namun karena haus, dia pun meneguk minuman itu sampai habis. Minuman apaan ini? Ucap Anara sambil memandangi gelas yang sudah kosong itu. Mana gua tahu, jawab Galang acuh. Ini jangan-jangan. Anara menutup mulutnya. Dia sudah berdosa karena meminum minuman haram itu. Matanya sedikit berair. Ini gara-gara Galang. Sepertinya efek dari minuman itu cepat bereaksinya. Seperti Ara yang sudah pusing dan meracau. Dan Galang tiba-tiba saja aneh. Ara, ikut gue yuk. Ajak Galang dengan lembut dan tanpa penolakan. Ara pun mengiyakan ajakan Galang. Gadis itu mengikuti Galang keluar dari bar. Galang mengajak Anara ke kamar hotelnya. Galang tidur dengan Samuel dan Aji. Tetapi lelaki itu mengusir kedua temannya. Itu supaya tidak di kamar Zigo, Ringo, Jai. Karena Galang tidak suka berbagi tempat tidur dengan orang lain. Lelaki itu segera mengunci pintu kamar hotelnya. Tanpa aba-aba, Galang mencium Anara secara brutal. Gadis itu pun tanpa nafsu dengan ciuman yang diberikan Galang. Keduanya sungguh larut akibat minuman tadi. Tidak mau menunggu lama lagi, Galang segera mendorong tubuh Anara ke kasur. Membuka pakaiannya tak bersisa. Anara pun sama, dia membuka pakaiannya. Saat Galang mematikan lampu, di saat itu juga Anara kehilangan apa yang selama ini dia jaga. Kehormatannya sudah hilang malam itu, dan dia menganggap dirinya lah hina. Karena minuman itu yang mereka minum tanpa tahu apa jenisnya, kesalahan mereka yang berakibat sangat fatal. Mereka meminum alkohol biasa namun di dalamnya dicampur dengan obat perangsang. Galang bodoh karena tidak bertanya pada pemuda itu apa isi minuman ini.